Seorang wanita yang digigit oleh mayat hidup meminta bantuan pacarnya. Namun pacarnya hanya menonton dengan dingin dari luar pintu. Bahkan mengunci pintu dari luar. Setelah sang pacar berubah menjadi mayat hidup, pria itu langsung mengeluarkan gulungan 1000 jiwa. Dan mengubah wanita yang mengkhianatinya menjadi budak mayat hidup. Dengan mengendalikan budak-budak itu, dia bisa menjadi semakin kuat. Di dunia kiamat ini, Subai ingin mengumpulkan semua murid wanita yang telah mengkhianatinya ke dalam gulungan 1000 jiwa ini. Ternyata Subai dulunya adalah seorang kultivator abadi. Ia hampir menyelesaikan bencana terakhir dan naik menjadi dewa. Namun pada saat kritis, muridnya sendiri tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Saat Lin Wanqiu memanggil pedang-pedang petir satu persatu, proses penting kenaikan Subai ke alam dewa pun terganggu. Lin Wanqiu mengangkat pedangnya dan menatap Subai. Lin Wanqiu, mohon guru menyerahkan nyawa. Berani mengacaukan upacara kenaikanku. Kau pikir aku tidak akan membunuhmu? Apa kau kira hanya dengan kekuatanmu saja bisa menghentikanku? Namun di detik berikutnya, cakar tajam menembus tubuh Subai. Dan orang yang menyerangnya diam-diam itu adalah murid lain Subai, Ziyou. Selama ini aku merasa tidak pernah menyia-nyiakan kalian. Tiba-tiba cahaya emas menekan Subai ke tanah. Guru, jangan melawan lagi. Dosa-dosamu sudah tak terhitung banyaknya. Jelas bahwa orang ini juga murid Subai. Tiba-tiba Subai tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia tersenyum dengan penuh ketidakikhlasan. Bagus sekali. Dosa yang tak terhitung. Bahkan tuduhan palsu. Sudah kalian siapkan semuanya untukku, tapi kalian sungguh terlalu meremehkanku. Tiba-tiba Subai membentuk segel dengan kedua tangannya. Meskipun dia tidak tahu apa maksud sebenarnya para murid pembangkang ini, tapi jika mereka menginginkan nyawanya, maka biarlah mereka ikut bersamanya turun ke neraka. Tidak, guru ingin meledakkan dirinya. Sial, di mana kakak senior? Bukankah dia sudah menyiapkan langkah cadangan? Ini tidak sesuai dengan apa yang dia janjikan. Guru, hentikan. Saat itu ketiga muridnya serentak menyerbu ke arah Subai untuk menghentikannya. Ledakan diri dari seseorang yang hampir menjadi dewa. Tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali makhluk abadi. Namun saat membuka matanya lebar-lebar, Subai mendapati dirinya ternyata belum mati. Dia menyadari bahwa segalanya di sekelilingnya telah berubah. Subai berjalan ke jendela untuk melihat keluar, dan melihat banyak zombie di jalanan luar sana. Orang-orang berlari menyelamatkan diri dengan panik. Kiamat telah datang. Zombie berkeliaran. Subai menyadari bahwa dirinya telah bereinkarnasi. Namun Subai tidak mengerti kenapa para murid pengkhianat itu melakukan hal tersebut. Mereka membunuhku. Apa yang bisa mereka dapatkan? Tapi dia malas memikirkannya, karena telah mendapatkan kesempatan untuk hidup kembali. Subai akan kembali berlatih hingga mencapai puncak, lalu kembali ke dunia kultivasi, dan dengan baik akan menyayangi para murid tercintanya itu. Subai duduk bermeditasi dan mulai berlatih. Dengan jiwa kuat dari seorang calon dewa, memulai pelatihan ulang seharusnya mudah baginya. Namun Subai malah terkejut mendapati bahwa dia sama sekali tidak merasakan adanya kekuatan spiritual. Setelah mengamati dengan saksama, Subai menyadari bahwa dunia ini sama sekali tidak memiliki kekuatan spiritual. Tanpa kekuatan spiritual berarti tidak bisa berkultivasi. Bertahan hidup di dunia ini tampaknya akan sangat sulit. Saat Subai sedang menenangkan pikirannya, dua orang tiba-tiba menerobos masuk ke kamar sebelah. Mereka juga sedang melarikan diri dari kejaran zombie. Akhirnya mereka menemukan tempat untuk bersembunyi. Di luar menakutkan sekali. Aku hampir mengira akan mati di luar sana. Saat itu si pirang tiba-tiba merasa bersemangat. Dia merasa suasananya sekarang sangat mendalam dan romantis. Namun sang wanita tiba-tiba menyadari ada bekas gigitan di lengan si pirang. Si pirang menjelaskan bahwa dia digigit oleh orang gila tadi. Katanya itu tidak masalah. 2,5 menit kemudian, wanita itu melihat si pirang tiba-tiba membeku. Itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Setelah diperhatikan lebih dekat, si pirang ternyata mulai bermutasi. Dia telah terinfeksi dan menjadi zombie. Sang wanita berjuang sekuat tenaga. Dia memanfaatkan kesempatan dan menendang zombie itu menjauh. Sementara itu, Subai di luar ruangan menyadari, ternyata masih ada orang lain di tempat ini. Berdasarkan ingatan dari tubuh barunya, mereka seharusnya adalah pacar tubuh ini dan sahabat laki-lakinya. Ternyata dia juga orang malang yang dikhianati oleh orang terdekatnya. Subai membuka pintu kamar, melihat sang wanita sedang digigit oleh zombie. Dan wanita itu langsung menyadari keberadaan Subai. Subai, tolong aku. Cepat tolong aku, zombie ini mau memakanku. Sang wanita melihat secercah harapan. Dia berteriak minta tolong dengan putus asa. Namun tatapan Subai padanya begitu dingin hingga seolah menyebarkan hawa beku. Subai, dasar bajingan. Cepat tolong aku. Sambil memaki-maki, wanita itu terus digigit dengan brutal. Subai, meski aku jadi hantu, aku juga takkan memaafkanmu. Subai tidak menggubrisnya, langsung mengunci pintu dari dalam.
Namun sekarang timbul masalah baru. Subai harus mencari cara untuk mengatasi krisis. Kalau tidak, mungkin dia akan mati di sini. Subai memutuskan untuk mencoba peruntungan dengan cara nekat. Dia ingin mencoba peruntungan, untuk melihat apakah bisa mengambil sesuatu dari laut kesadarannya demi menyelamatkan diri. Namun dengan tingkat kultivasi saat ini, tidak mungkin berharap pada senjata tingkat tinggi. Tapi siapa tahu, mungkin bisa berhasil jika nekat. Subai memutuskan untuk mencoba. Namun dia justru menemukan, di dalam laut kesadarannya hanya ada satu senjata tingkat rendah, bendera 1000 jiwa. Ini benar-benar menyebalkan, memberiku alat rendahan seperti milik kultivator iblis pemula. Maksudnya apa? Tepat saat itu, suara notifikasi, ding-dong, terdengar. Terdeteksi bahwa tuan rumah telah memperoleh alat sihir, bendera 1000 jiwa. Sistem bendera 1000 jiwa telah terhubung. Saat ini dapat menampung 10 jiwa arwah. Subai mengingat bahwa alat ini hanya berfungsi untuk mengumpulkan jiwa. Selain itu, apalagi fungsinya, sistem menjelaskan bahwa jiwa-jiwa yang dikumpulkan oleh bendera 1000 jiwa dapat diubah menjadi kekuatan spiritual untuk memberi energi balik kepada tuan rumah. Semakin tinggi tingkat bendera 1000 jiwa, semakin besar pula kekuatan spiritual yang diberikan. Dengan begitu, meski dunia ini tidak memiliki aura spiritual, tapi para zombie yang berkeliaran di jalanan bisa dijadikan bahan untuk dikonversi menjadi energi spiritual. Saat itu, wanita yang sudah bermutasi dan zombie si pirang terus mengetuk pintu dan meraung-raung. Subai membuka pintu sambil memegang bendera 1000 jiwa. Dia berniat menjadi orang baik hati untuk mengantarkan mereka menuju kedamaian. Dua zombie itu langsung menerjang, tapi langsung ditusuk oleh Subai dengan tombak, dan seketika menjadi sate tusuk. Segera setelah itu, bendera 1000 jiwa mulai menyerap jiwa dari dua orang itu. Setelah kekuatan jiwa diserap, Subai menyadari bahwa kekuatan jiwa itu berubah menjadi kekuatan spiritual. Dia merasakan energi spiritual yang begitu familiar. Rasanya membuat seluruh tubuhnya segar dan nyaman. Hanya dalam sekejap, Subai sudah berhasil mencapai tingkat Qihai. Saat ini dia dapat mengendalikan dua jiwa. Kekacauan total pun terjadi. Semua orang berlarian menyelamatkan diri. Mereka berencana melarikan diri ke zona aman pemerintah. Namun Subai merasa tubuh barunya ini masih terlalu lemah. Dia harus mencari beberapa perlengkapan dulu. Baru kemudian memikirkan cara menaikkan level bendera 1000 jiwa. Tiba-tiba seekor zombie menyerang seorang ibu gemuk. Demi menyelamatkan diri, ibu gemuk itu langsung mendorong seorang gadis muda ke samping. Dan Subai yang berada di dekatnya langsung memperhatikan gadis itu. Karena gadis itu sangat familiar baginya. Wajahnya persis seperti muridnya, Lin Wanqiu. Subai tertegun. Kenapa Lin Wanqiu juga ada di sini? Saat itu Subai sempat melamun sejenak. Lin Wanqiu hanya boleh mati di tanganku. Melihat Lin Wanqiu hampir digigit oleh zombie, Subai tanpa ragu memanggil bendera 1000 jiwa, dan langsung menusuk zombie itu dengan tombak. Melihat zombie itu mati dengan satu serangan, gadis itu menghela napas lega karena selamat dari kematian. Dia sadar sepertinya pria ini telah menyelamatkannya. Itu adalah alat aneh yang ada di tangannya. HMPH, baru saja beberapa saat lalu, kau telah memaksaku sampai ke ujung tanduk. Tapi sekarang, di depan makhluk lemah ini kau begitu tak berdaya. Lin Wanqiu, versi dirimu di dunia ini sungguh mengecewakan gurumu. Gadis itu tertegun. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan pria ini. Namun dia bingung mengapa pria ini tahu namanya. Tuan, terima kasih banyak telah menyelamatkanku. Tapi, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Lin Wanqiu, jangan bilang padaku. Kau pikir berpura-pura gila dan lugu bisa membuatmu lolos? Tuan, ini bukan waktunya bertingkah seperti remaja tengah krisis identitas. Sebaiknya kita cepat pergi dari sini. Dalam hati Subai mulai merasa curiga. Jangan-jangan aku salah orang? Tidak mungkin. Wajah mereka benar-benar identik. Aku tidak mungkin salah mengenali. Kecuali jika murid durhaka itu, setelah datang ke dunia ini, telah kehilangan ingatannya. Karena itu, Subai memutuskan untuk menyelidikinya lebih lanjut. Tiba-tiba perut Subai berbunyi keras, membuat suasana menjadi sedikit canggung. Lin Wanqiu tahu ada sebuah pusat perbelanjaan besar di depan. Dia mengusulkan untuk ke sana mencari suplai dan berlindung. Kalau begitu, aku akan menemanimu ke sana. Lagi pula Subai memang berencana mencari persediaan. Ayo cepat pergi. Siapa tahu kita bisa mendapat lebih banyak suplai dan menunggu pertolongan. Subai berniat mencari tahu, apakah Lin Wanqiu benar-benar kehilangan ingatan, atau hanya sedang berpura-pura di depannya. Namun pengkhianatannya terhadap dirinya adalah fakta yang tak terbantahkan. Subai pasti akan membuat Lin Wanqiu membayar harga yang setimpal. Tak lama kemudian, mereka tiba di supermarket Woma. Dalam perjalanan, Subai menyebutkan namanya. Dia merasa mungkin dirinya telah salah sangka. Gadis ini mungkin hanya kebetulan mirip dengan Lin Wanqiu. Namun jika ada sedikit saja yang mencurigakan, Subai pasti akan membunuhnya tanpa ragu. Begitu mereka melangkah ke dalam supermarket,
Keduanya langsung menyadari tempat itu dipenuhi oleh zombie. Dan kehadiran mereka langsung menarik perhatian para zombie. Diskon 50% untuk pembuatan kartu member. Tiba-tiba terdengar suara aneh. Itu berasal dari seekor zombie tingkat tinggi. Jelas sekali bahwa zombie itu telah bermutasi. Dengan satu cakaran zombie tingkat tinggi itu, langsung menghancurkan banyak zombie biasa menjadi potongan-potongan. Subai sangat gembira. Dia menyadari bahwa zombie itu memiliki kekuatan setara dengan tingkat Qihai. Seharusnya ini adalah tipe mutasi awal. Lin Wanqiu ingin melarikan diri. Tapi Subai langsung memanggil bendera 1000 jiwa. Zombie ini adalah persembahan sempurna untuk naik level. Begitu bendera 1000 jiwa dipanggil keluar, zombie mantan pacarnya dan si pirang juga ikut dilepaskan. Majulah, bersihkan semua musuh di depan mataku. Begitu perintah Subai diberikan, dua zombie itu langsung membantai seperti memotong sayuran. Diskon 50% buat kartu member. Buatkan aku kartu. Subai mulai merasakan sedikit tekanan. Dia tahu berlama-lama akan merugikan. Harus diselesaikan dengan cepat. Subai mengendalikan zombie si pirang untuk menyerang ke depan. Namun langsung dicakar dan dihancurkan jadi debu oleh mutan itu. Tapi itu memang bagian dari taktik Subai. Zombie mantan pacarnya langsung menyerang saat ada celah. Begitu Subai menggerakkan jarinya, mutan itu langsung dibunuh oleh mantan pacarnya. Setelah selesai, Subai segera melangkah ke arah tubuh mutan. Lalu mengaktifkan bendera 1000 jiwa untuk menyerap kekuatan jiwanya. Dengan begitu, mutan itu pun berhasil ditaklukkan oleh Subai. Sejumlah besar energi spiritual mulai terbentuk. Setelah mutan itu terbunuh, bendera 1000 jiwa naik ke level 2. Dan untuk naik ke tahap ketiga, harus membunuh satu monster tingkat Suji. Pembangunan dasar. Tuan Subai, awalnya saya pikir Anda cuma orang aneh. Tak disangka, ternyata Anda adalah orang aneh yang sangat kuat. Apa benar dia ini murid keduaku yang cerdas itu? Kenapa rasanya agak bodoh ya? Setelah mutan itu dikalahkan, orang-orang yang bersembunyi mulai keluar untuk membagi-bagi persediaan. Lin Wanqiu pun tampak sangat senang. Dengan persediaan sebanyak ini, seharusnya bisa bertahan sampai bantuan datang. Hei, kalian ini siapa? Tidak tahu aturan siapa datang duluan dapat duluan? Tempat ini wilayah kami. Kalian pikir kalian berhak ambil persediaan? Kalian pikir tinggal bilang lalu langsung boleh bagi? Kalian belum bangun dari tidur siang ya? Jelas-jelas Tuan Subai yang mengalahkan monster-monster itu. Kalian cuma keluar untuk ambil keuntungan. Orang-orang mulai mengejek. Mereka pikir para monster itu saling membunuh sendiri. Dan sama sekali tidak percaya bahwa mutan itu dibunuh oleh Subai. Subai menahan Lin Wanqiu yang ingin membela diri. Dia tahu bahwa dengan kata-kata saja tidak akan bisa mendapatkan haknya. Padahal jelas monster-monster itu memang dibunuh oleh Tuan Subai. Mereka mengambil barang seenaknya dan malah memfitnah Tuan seperti itu. HMPH. Hanya orang lemah yang bicara soal logika. Tapi yang kuat, dialah logika itu sendiri. Subai sangat paham akan hal itu. Dia ingin menggunakan caranya sendiri. Subai melangkah ke depan dan berkata pada semua orang. Sekarang aku mau ambil persediaan. Siapa yang setuju? Siapa yang menolak? Aku menolak. Sok jago amat sih. Apa kamu pikir sendirian bisa melawan kami semua? Kalau begitu, kalian semua mati saja. Kalau kalian mati, semua persediaan ini jadi milikku. Selesai bicara, Subai langsung memanggil mutan miliknya. WC. Monster. Monster. Monster itu masih hidup. Monster itu belum mati. Begitu mutan itu muncul, semua orang ketakutan sampai popok dewasa mereka pun basah. Beberapa orang yang paling dulu mengejek, langsung dibunuh mutan itu di tempat. Masih ada yang mau melawanku? Subai kembali mengajukan pertanyaan. Dan kali ini, tak ada satupun yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Semua menunduk, tak berani menatap Subai. Lihat, sekarang tak akan ada yang berani menentangmu lagi. Ambil saja apa yang kau mau. Lalu Lin Wanqiu mulai mengumpulkan persediaan. Lagi pula, bendera 1000 jiwa di tangan Subai tak akan bicara soal logika. Tuan Subai, Anda tidak perlu mengambil barang, bukankah ada kamu? Sebagai balasan karena telah menyelamatkan nyawaku, aku hanya memintamu membawakan sedikit barang saja. Masa kamu tidak mau? Iya, tunggu sebentar. Biar aku bawa juga jatahmu sekalian. Ekspresi polos Lin Wanqiu membuat Subai semakin yakin. Mungkin mereka memang cuma mirip secara kebetulan. Aku harus mencari zombie yang lebih kuat lagi. Bawa semua barang itu dan ikut aku. Begitulah. Setelah selesai mengumpulkan persediaan, Lin Wanqiu pun mengikuti Subai keluar dari supermarket. Sementara itu, orang-orang lain berencana menunggu tim penyelamat dan melaporkan Subai ke pihak berwenang. Tapi sekarang yang terpenting adalah membagi-bagi persediaan. Namun jelas sekali semua orang menginginkan bagian yang lebih banyak. Akhirnya mereka mulai saling berebut. Namun tepat saat semua orang sedang berebut barang, dua zombie tiba-tiba muncul di dalam supermarket. Begitu mereka sadar masih ada monster,
Semua orang langsung panik. Sial, kenapa masih ada zombie? Jeritan terdengar di seluruh ruangan. Dan semuanya tewas secara brutal. Namun ibu gemuk tadi justru berhasil selamat. Tapi yang menyambut si ibu adalah kaki raksasa ukuran 45 dari si pirang. Tak lama kemudian, energi spiritual dalam jumlah besar mulai mengalir masuk ke dalam bendera 1000 jiwa. Subai tahu bahwa jika tidak membasmi hingga tuntas, akan jadi bencana. Dia tidak akan bersikap seperti orang suci yang penuh belas kasih. Namun setelah kekuatannya tumbuh, Subai tetap berencana untuk bersikap rendah hati dan menghindari sorotan. Tuan Subai, tunggu aku dulu. Lin Wanqiu terengah-engah kelelahan. Karena barang-barang yang dia bawa memang cukup berat. Aku tidak punya waktu untuk meladeni omonganmu. Kalau kau masih buang-buang waktu, percaya atau tidak, aku akan meninggalkanmu di sini. Tapi aku percaya, Tuan Subai pasti tidak akan meninggalkanku. Lin Wanqiu berkata sambil menggembungkan pipinya. Dasarnya apa? Kita ini bahkan bukan siapa-siapa satu sama lain. Meninggalkanmu. Kenapa tidak? Tapi aku tahu Tuan Subai. Di mana zombie kuat yang sedang Anda cari itu? Aku tidak tinggal di sekolah. Karena belum lama ini, di dekat danau buatan sekolah, aku melihat satu monster yang sangat aneh. Tapi aku tidak tahu apakah itu yang sedang kau cari. Makhluk itu terlihat sangat berbahaya. Kau masih ada sedikit nilai guna. Pimpin jalannya. Subai menduga itu mungkin adalah binatang mutan. Jika benar begitu, maka memang layak untuk diselidiki lebih lanjut. Tuan Subai, biar aku yang pimpin. Pimpin, harusnya kau yang mengikuti aku. Jangan jalan di depan aku. Hei, tak lama kemudian, jalan mereka tiba-tiba terhalang. Tempat ini sudah dipenuhi oleh zombie. Lin Wanqiu membawa Subai bersembunyi di hutan sambil melihat ke kiri dan kanan. Lin Wanqiu takut mengganggu para zombie. Kalau sampai ketahuan, akan sangat merepotkan. Tapi Subai tidak mau buang-buang waktu. Waktunya sangat berharga. Subai langsung memanggil 3 zombie sekaligus. Termasuk mutan yang baru saja ia taklukkan tadi. Apa, Tuan Subai? Serius sebrutal itu? Melihat mutan itu membantai dengan brutal, Lin Wanqiu pun terdiam terpaku. Tepat saat itu terdengar suara dari belakang mereka. Sepertinya masih ada orang yang selamat. Dan Lin Wanqiu menyadari bahwa suara-suara itu terdengar cukup familiar. Saat ini, 3 siswa laki-laki sedang diserang oleh segerombolan besar zombie. Mereka sudah terdesak ke sudut dinding, menghadapi zombie yang nekat seperti itu. Cepat, mundur sekarang juga, kita harus pikirkan cara lain. Monster seperti ini tidak bisa kita lawan. Lin Wanqiu mengenali mereka, itu adalah teman sekelasnya di sekolah. Tapi kenapa mereka bisa ada di tempat seperti ini? Lin Wanqiu menjelaskan pada Subai bahwa mereka adalah teman sekelas. Mendengarnya, Subai menjawab dingin. Oh, begitu ya, apa jangan-jangan kamu